Kasih setiamu lebih dari hidup, kasih setiamu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup. Saudara Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini tanggal 23 Agustus kembali bertemu dengan saya Pendeta Munir Daliman akan membahas tentang bagaimana hidup anak-anak kerajaan ketika kita berada dalam dunia ini, saudaraku. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan bahwa kewarganegaraan kita berada dalam dua kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan surga dan kewarganegaraan di bumi. Kata surga di situ diterjemahkan tentang jamak, yaitu berada di bumi dan berada di surga. Nah, karena kita kewarganegaraan berada di bumi ini dan sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk menyebut kita pulang ke surga, maka kita dituntut hidup berperilaku sebagai anak-anak kerajaan itu, saudara. Saya akan bicara hari ini adalah hidup dalam kasih adalah sifat dasar anak-anak kerajaan itu. Atau dengan kata lain adalah anak-anak kerajaan ini harus hidup di dalam kasih, saudara. Dan kata-kata ini terlalu biasa kita dengar. Kata-kata ini terlalu sering kita dengar. Dan tetapi saya ingin beritahu kepada kita, inilah perbedaan kita dengan anak-anak dunia, anak-anak kegelapan, bahkan anak-anak yang tidak percaya kepada Allah sebagai anak kerajaan itu. Saudaraku, ada 5 sifat dasar manusia, saudaraku. 5 sifat dasar manusia ini adalah diturunkan dari 5 sifat dasar Allah, 5 sifat dasar Tuhan, Elohim. Saudara-saudara, ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu diambil dari debu tanah yang bersifat materi. Lalu Allah mengembuskan rohnya, ruahnya, hidupnya. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 itu, maka manusia disebut makhluk yang hidup. Ketika debu tanah itu, yang jasmani itu diambil, lalu dibentuk oleh Allah, lalu Allah telah mengembuskan rohnya. Nah, terjadi Allah, ketika Allah mengembuskan rohnya, maka manusia pun disebut makhluk yang hidup. Nah, berikutnya ayat-ayat itu adalah manusia lalu disebut gambar dan rupa Allah, atau gambar dan rupa Allah yang melekat kepada kita sebagai ciptaan itu, saudara. Karena itu ada 5 sifat Allah yang melekat kepada manusia. Yang pertama adalah Allah memiliki kepribadian, pribadi yang kekal, pribadi yang abadi, pribadi yang mengasihi, pribadi yang berperasaan. Dia merasa memiliki pribadi yang menjelma menjadi manusia. Yang kedua adalah Allah itu Esa. Allah itu Esa atau tunggal, saudara. Esa. Allah yang Esa, Allah yang berkepribadian ini, yang pertama tadi, karena Allah memiliki pribadi, maka pribadi melekat kepada kita. Saya memiliki pribadi Allah, punya rindu, lapar, haus dan yang lain sebagainya. Esa artinya saya juga Esa atau tunggal. Di sepanjang sejarah kehidupan manusia di bumi ini tidak ada Munir yang lain selain daripada saya. Maka saudara, kalau saudara melihat sidik jari 7 miliar manusia di bumi ini, tidak ada sidik jari yang sama, satu saja. Mengapa? Karena kita adalah gambar Allah itu. Lalu yang ketiga adalah Allah itu kekal, saudara. Maka sifat Allah yang kekal melekat kepada saya adalah makhluk yang kekal. Hanya persoalannya adalah ketika saya jatuh di dalam dosa, mana kekekalan Allah ini menjadi kekekalan yang berdampak pada 2 tempat, yaitu kekal. Ada 2 macam sekarang ini. Ketika manusia berdosa, manusia jatuh dalam dosa, manusia berada dalam maut, Alkitab mengatakan. Artinya manusia kekal di neraka. Tetapi manusia yang sudah diciptakan Allah, dikembalikan sempurna penebusan oleh Allah.
Mana kekekalan itu dimiliki oleh orang-orang seperti saya akan kembali pulang bersama Bapa di surga kekal. Dan yang keempat adalah Allah itu kudus. Sifat Allah yang kudus itu melekat kepada saya. Itulah sebabnya Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Di dalam Ulangan, di dalam Imamat, balang di dalam 1 Petrus itu. Jadi sifat yang kelima, sifat Allah itu adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 itu ayat 16, Allah itu adalah kasih. Nanti akan dibacakannya, tapi bukan sekarang. Saudara-saudara, 5 sifat Allah ini melekat kepada saya sebagai gambar dan rupa Allah, melekat kepada manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Sifat berkepribadian itu melekat kepada saya, walaupun akhirnya ketika manusia berdosa, kepribadian itu jadi berubah, tidak lagi memiliki kepribadian seperti pribadi Allah yang ketika disempurnakan, diciptakan kembali, malah kembali kepribadian itu. Sifat yang kedua itu adalah sifat Esa atau tunggal. Saya makhluk yang Esa, ciptaan gambar Allah yang Esa, yang tidak ada di mana-mana, tidak akan muncul sepanjang sejarah hidup saya atau hidup manusia di barang bumi ini. Hanya satu aja. Yang ketiga tadi kekal sebagai gambar rupa Allah yang kekal. Lalu gambar Allah yang kekal itu bisa ada dua kemungkinan, kekal di neraka atau kekal di surga. Ketika kita dipulihkan kembali, maka kita kekal di surga. Lalu yang keempat adalah sifat Allah itu kudus. Itulah sebabnya kita dituntut kudus, senantiasa hidup kudus. Yang kelima, sifat Allah itu kasih. Allah adalah kasih. Maka jika kita tidak mengasihi, kita bukanlah anak-anak Allah. Kita bukanlah gambar-gambar Allah yang sempurna, tapi gambar Allah yang sudah rusak karena dosa umat manusia. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16, silakan dibaca, silakan. 1 Yohanes pasal yang 4 ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ya, Allah adalah kasih. Siapa yang hidup tinggal di dalam kasih, ia berada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam kita. Maka kasih adalah sifat dasar umat percaya. Dan hampir tidak semua manusia bisa melakukan kasih ini tanpa Allah, tanpa Tuhan di dalam roh tinggal di dalam kita. Ketika Tuhan di dalam roh yang adalah kasih tinggal di dalam kita, maka karakter sifat kasih ini melekat kepada kita. Itulah sebabnya kita harus mengasihi, saudara. Dalam mengasihi di dalam hukum Taurat itu dibagi menjadi 2. Ada 4 kepada Allah, 6 kepada sesama. Bahkan di dalam hukum Kristus, kasih itu menjadi 2. Kasih kepada Bapa, kasih kepada sesama. Tetapi hari ini saya tidak berbicara kasih kepada Bapa, walaupun itu harus terjadi kepada kita, tetapi saya ingin berbicara kasih kepada sesama, saudara. Kalau engkau anak-anak kerajaan, anak-anak Tuhan yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, maka sifat kasih yang kelima ini melekat kepada kita dan kita harus mengasihi. Dan kasih hari ini saya berbicara kasih kepada sesama. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-43, kita akan berbicara soal kasih ini, saudara. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, saudara yang saya kasih, dalam hukum Taurat agak mirip dengan hukum tatanan dunia ini. Kasih itu selalu berimbang. Kasih itu selalu menuntut balasan. Kasih itu selalu menuntut perlakuan adil di dalam hukum Taurat dan dalam hukum dunia ini. Kalau di dalam hukum Taurat di situ dikatakan kamu telah mendengar firman, dan berkali-kali Alkitab berkata kamu telah mendengar firman. Seringkali dalam hukum Taurat itu demikianlah firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Kalau saudara dalam hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau hukum Taurat itu kamu telah mendengar firman, ayat 43. Apa firman 43 berdasarkan hukum Taurat itu? Coba lihat. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Hukum Taurat selalu menerima atau menuntut balasan imbalan keadilan atau perlakuan-perlakuan adil, perlakuan-perlakuan benar. Tetapi hukum Kristus tidak demikian, saudara. Hukum Kristus justru kebalikannya.
Hukum Taurat sama dengan hukuman manusia, pengadilan dunia ini, pengadilan manusia. Itu juga tidak salah dan baik. Tetapi kita tidak berada dalam hukum Taurat atau hukum dunia ini, tetapi kita berada hukum Kristus. Apa hukum Kristus? Kebalikannya. Aku berkata kepadamu, ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kasihilah musuhmu dan bahkan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada dua macam kasih yang kita harus terapkan di sini. Kasih yang pasif, artinya kasih yang tidak menuntut keadilan. Apabila kita diperlakukan tidak adil, kita harus menerima ketidakadilan itu karena kita mengasihi. Apabila kita diperlakukan tidak baik, maka kita harus menerima ketidakbaikan itu, tidak perlu membalas karena itu adalah bentuk kasih. Apabila kita melakukan segala sesuatu tidak ada imbalan, tidak ada balasan, terimalah ketika kita tidak diperlakukan tidak ada balasan, tidak imbalan, karena itu adalah bentuk kasih kita kepada orang lain. Itulah yang di situ dikatakan kasih yang bersifat pasif. Berikanlah hak kepada Allah yang membalaskan semuanya itu. Berikanlah hak kepada pengadilan. Mungkin kalau saudara harus diatur oleh pengadilan di dunia ini, berikanlah kepada mereka yang membalaskannya. Dalam Roma dikatakan biarlah pembalasan itu adalah kepada pemerintah. Kita menerima segala sesuatu perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang tidak ada balasan, perlakuan yang tidak benar itu kita harus menerima karena kita hidup dalam kasih Kristus. Lalu yang kedua, kita tidak hanya hidup dalam kasih yang pasif, yaitu menerima apa adanya, menerima karena kita mengasihi itu, keberadaan ini. Tapi yang kedua, kita harus mengasihi dengan aktif, saudara. Kalau tadi mengasihi secara pasif, tapi sekarang mengasihi secara aktif. Apa itu mengasihi secara aktif? Kalau ada orang membuat kejahatan kepadamu, janganlah kita membalas kejahatan itu. Baiknya kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Bahkan Alkitab mengatakan kalau orang yang melakukan sesuatu, kalau saudara memberi kepada orang, janganlah menuntut pemberianmu itu untuk dibalas. Janganlah menuntut pemberianmu itu untuk didapat ganjaran. Jangan. Kalau kamu tuntutannya seperti itu, apa gunanya kamu dengan orang dunia ini? Apa gunanya kamu dengan ahli-ahli Taurat ini? Tidak ada bedanya. Tetapi kamu, ketika kamu hidup di dalam hukum Kristus, anak-anak kerajaan, maka engkau harus melakukan kasih. Apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya. Saudara, di dalam ayat yang ke-45 di situ dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, karena kalau saudara mengasihi dengan pasif, mengasihi dengan aktif, tanpa menuntut imbalan, tanpa menuntut balasan, bahkan saudara justru sebaliknya, saudara harus mendoakan orang-orang yang berlaku jahat dengan saudara. Artinya saudara adalah sebagai anak-anak Bapa di surga. Lihat baik-baik Bapa di surga itu. Apa perlakuan Bapa di surga terhadap dunia yang jahat ini? Apa perlakuan Bapa di surga terhadap orang-orang yang menganiaya, mungkin pekerjaannya yang menganiaya Allah itu sendiri, yang berlaku menghujat Allah, bahkan menolak Allah? Apa perlakuan Bapa di surga? Ayat yang ke-44 tadi itu. Mari saya ingin dibacakan sekali lagi. 45 ya. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Stop dulu. Karena dengan demikian, dengan Anda mengasihi secara pasif, tanpa menuntut keadilan, tanpa menuntut balasan, tanpa menuntut perlakuan-perlakuan yang seimbang. Kalau demikian saudara melakukan kasih dengan aktif, memberi tanpa menuntut balasan, mendoakan musuhmu, artinya engkau adalah anak Bapamu di surga. Mengapa? Karena Bapamu di surga itu melakukan hal yang sama. Dia memberikan apa? Ayat selanjutnya. Yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat. Dan Stop, dengar baik-baik. Bapamu di surga tanpa menuntut imbalan, tanpa menuntut balasan, dia mengasihi dengan fasih, dengan aktif. Lalu dia akan memberikan apa? Matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan orang yang baik terus? Dan menurunkan hujan
ujian bagi orang-orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapamu di sorga, saudara, sebagai dasar hidup kasih kita, Dia menurunkan hujan kepada orang-orang yang tidak benar maupun orang yang benar. Dia memberi matahari baik orang jahat maupun tidak jahat. Demikianlah kita, anak-anak kerajaan, adalah ingat baik-baik, sifat Allah adalah kasih. Melekat kepada kita sebagai gambar dan rupa Allah, maka sifat kita harus mengasihi dengan pasif, tanpa menuntut imbalan balasan dan keadilan, dan dengan aktif memperlakukan, memberi tanpa imbalan, tanpa balasan, lalu mendoakan orang-orang yang menjadi musuh kita. Saudara, salam sejahtera hari ini, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita sebagai anak kerajaan. Kita harus melakukan kasih karena kita adalah anak-anak Allah yang adalah kasih. Tuhan memberkati kita selalu. Haleluya. Amin. Amin.